Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang dasar-dasar pembukuan dan buku-buku yang diperlukan, mari kita coba praktekkan dalam simulasi untuk memahami bagaimana pelaksanaan pembukuan dalam kejadian real di lapangan. Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh kejadian di kelompok PUPM Komoditas Beras. Harap diingat, simulasi ini hanya contoh agar kita ketahui cara membuat pembukuan. Contoh di sini saya harapkan lengkap untuk semua jenis kegiatan sehingga kelompok nantinya bisa tahu cara pencatatannya. Pekerjaan pembukuan yang telah dijelaskan di bagian pertama sebaiknya dilakukan oleh satu orang yang khusus melaksanakan pekerjaan ini biar tetap fokus dan bertanggung jawab. Biasanya dilakukan oleh bendahara kelompok. Tugas-tugas pokok dari bendahara kegiatan PUPM ini adalah antara lain: pertama, mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan. Kedua, melakukan penyetoran dan penarikan di rekening koran kelompok. Yang ketiga, melaksanakan transaksi seperti pembayaran dan penerimaan uang, menyiapkan dan menyimpan bukti-bukti yang diperlukan. Yang keempat, melakukan tutup buku pada akhir bulan. Yang kelima, menyiapkan laporan. Yang terakhir adalah mengarsipkan semua, apakah itu buku-buku, bukti-bukti, foto-foto dokumentasi, dan lain-lain yang berkenaan dengan pencatatan pembukuan ini. Sebelum melaksanakan transaksi keuangan, terlebih dahulu bendahara mempersiapkan buku-buku yang diperlukan untuk pencatatan keuangan. Buku yang pertama adalah buku catatan transaksi harian atau bisa kita singkat dengan buku catatan harian. Sekarang kita ambil contoh kelompok LUPM Kapotan Tani Mandiri. Pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2020, terjadi pencairan dana untuk kegiatan PUPM sebesar 60 juta rupiah. Bendahara langsung melakukan pengecekan ke rekening bank dan menulis di buku catatan harian. Pada tanggal 3 Maret tahun 2020, bendahara melakukan penarikan dana rekening bank dengan membawa serta ketua sebagai penanggung jawab dan merupakan salah seorang spesimen di buku penarikan rekening koran. Maka segera dicatat di buku catatan harian. Bukti yang dibawa adalah slip penarikan bank. Langsung diberi nomor 133 yang menerangkan bahwa transaksi pertama di tanggal 3 bulan ketiga. Penomoran bukti ini terserah dilakukan oleh kelompok. Ini hanya sebagai contoh. Pada tanggal 5, kelompok memasukkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan PUPM sebesar 55 juta rupiah yang langsung disimpan oleh bendahara. Bendahara menyiapkan bukti yaitu slip bukti penerimaan dengan nomor 153 yang ditandatangani oleh para pengurus. Langsung dicatat di buku harian. Transaksi keempat, pada tanggal 5 juga, kelompok membeli gabah kering sebanyak 10 ton seharga 5.000 per kilogram. Dengan total harganya 50 juta rupiah. Maka langsung dicatat di buku harian. Bendahara langsung mengeluarkan bukti kwitansi dengan nomor 253. Transaksi kelima, pada tanggal 5 dibeli bahan bakar solar untuk mesin RMU sebanyak 30 liter dengan harga 5.200 per liter dengan total nilai Rp156.000. Bukti nomor 353. Transaksi keenam, pada tanggal 5, kelompok membayar karung kemasan beras yang sudah dipesan sebanyak 10.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar dan total nilainya adalah 15 juta rupiah. Untuk faktur pembelian dari toko atau vendor resmi, dimasukkan materai di kwitansinya bila nominal di transaksinya lebih dari 1 juta rupiah. Nomor bukti adalah 453. Pada tanggal 7, dibayar untuk biaya giling gabah sebanyak 10 ton dengan biaya upah Rp200 per kilogram dan total biaya Rp2 juta. Bukti 173. Pada tanggal 9,
dibayar biaya untuk packing beras sebanyak 6.000 kg. Beras biaya 250 per kilogram dengan total biaya Rp1.500.000. Bukti nomor 193. Biaya upah ini termasuk memasukkan beras, menimbang beras, dan menjahit beras. Untuk transaksi 9, 10, dan 11 terjadi pada tanggal 10 Maret. Disalurkan beras yang sudah digiling ke TMT UD Sari, TMT UD Mitra Dana, dan Pasar Mitra Tani atau PMT, masing-masing sebanyak 2.000 kg atau 200 kantung isi 5 kg dengan ongkos transport Rp200 per kilogram dengan total nilainya adalah Rp1.200.000. Bukti tanda terima piutang dikeluarkan untuk setiap TNT dengan nomor 1, 103, 2, 103, dan 3, 103. TMT UD Sari, TMT Mitra Dana melakukan sifat konsinyasi, sementara Pasar Mitra Tani juga konsinyasi, tapi mereka telah membayar sebanyak setengah, yaitu 1.000 kg. Untuk contoh transaksi terakhir, pada tanggal 20 Maret diterima pembayaran hasil penjualan di TMT UD Sari dan TMT UD Mitra Dana. Di TMT UD Sari terjual 2.000 kg kali 8.600 sama dengan Rp17.200.000. Dan di TMT UD Mitra Dana terjual 500 kg dikali 8.600 dengan total nilai Rp4.300.000. Masih ada sisa di UD Mitra Dana dan masih terjadi piutang. Bendahara mengeluarkan bukti kwitansi pembayaran lunas piutang untuk toko yang bersangkutan dan membuat bukti penerimaan kas dengan nomor 1203 dan 2203. Sekarang, bendahara menyiapkan buku-buku besar yang diperlukan untuk memindahkan transaksi sesuai dengan pengelompokannya masing-masing. Buku-buku besar ini dibuat untuk setiap bulan, dan bulan berikutnya dipindahkan ke lembaran lain. Buku harus ditutup pada akhir bulan, dan saldo akhir dipindahkan menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Buku yang pertama yaitu buku kas umum. Seperti yang sudah dijelaskan, buku ini dibuat setiap bulan. Tanggal boleh dimasukkan penuh. Jadi pada saat terjadi transaksi tinggal diisi pada tanggal yang bersangkutan. Atau boleh juga dikosongkan. Tanggal diisi pada saat terjadinya transaksi. Ada keuntungan bila tanggal diisi penuh karena akan memudahkan untuk pelaporan mingguan. Namun akan lebih ribet bila ada lebih dari satu transaksi dalam tanggal yang sama. Jadi kita di sini hanya melakukan metode pengisian ketika terjadi transaksi. Buku kedua yaitu buku kas operasional. Buku ketiga yaitu buku aktivitas dan stok. Dan buku keempat yaitu buku catatan piutang TMT. Sesudah buku-buku tersebut dipersiapkan, mari kita lihat untuk transaksi yang pertama. Itu terjadi pada tanggal 3. Terjadi pencairan dana untuk kegiatan PUPM sebesar 60 juta. Analisanya adalah telah terjadi penambahan atau masuknya uang operasional ke kelompok. Uang tersebut adalah uang operasional. Sebagaimana telah dijelaskan di video pertama, semua transaksi yang menyangkut keluar masuknya uang operasional, maka dicatat di buku kas operasional. Kita bisa saja mencatat langsung ke buku kas operasional, atau bisa juga dicatat pada saat ditarik di rekening bank. Untuk lebih nyata, ada bentuk tanggung jawab dari bendahara, maka kita catat pada saat kita tarik. Jadi untuk saat ini kita belum mencatat kemana-mana. Lanjut. Pada transaksi kedua, pada tanggal 3 Maret, bendahara melakukan penarikan dana di rekening bank. Jadi analisanya sebagai berikut. Uang operasional telah ditarik, maka bertambahlah buku kas operasional. Kita tulislah di buku kas operasional. Catatannya sebagai berikut. Untuk buku kas operasional, ditulis dengan lengkap nama kelompoknya, alamatnya, kemudian komoditas pelaksanaan kegiatan PUPM. Contoh ini merupakan komoditas beras, kemudian bulan juga dimasukkan. Bulan terjadinya transaksi. Kita misalkan di bulan terjadi transaksi di sini adalah bulan Maret. Di kolom nomor yang pertama dibuat dulu saldo awal. Saldo awal ini merupakan saldo akhir di bulan yang lalu. Dalam contoh ini tidak ada, maka saldonya dikosongkan. Di nomor kedua, tanggal 3, disinilah pencatatannya kita lakukan pada saat penarikan dana.
Referensinya kita lihat referensi yang ada di buku catatan harian. Uraiannya dipindahkan catatan harian. Karena bersifat uang masuk, maka dimasukkanlah kolom debit 60 juta rupiah. Saldonya bertambah akibat debit, maka saldonya menjadi 60 juta rupiah. Sesudah dipindahkan ke buku kas operasional, maka ditandai di buku catatan harian bahwa transaksi ini sudah diposting. Lanjut ke transaksi ketiga. Pada tanggal 5, kelompok memasukkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan PUPM sebesar 55 juta rupiah yang langsung disimpan oleh bendahara. Analisanya adalah telah terjadi masuknya uang modal yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, maka dicatat di buku kas umum. Catatannya sebagai berikut. Buku kas umum, jangan lupa juga dimasukkan nama LUPM-nya, alamat, komoditasnya, serta bulannya. Di kolom nomor 1, kita buat juga adalah saldo awal. Saldo awal seperti yang sudah dijelaskan bahwa saldo akhir di bulan yang lalu, maka di sini adalah 0. Di nomor 2, tanggalnya dibuat tanggal 5, referensi 153, uraian dimasukkan dari apa yang tertulis di buku catatan harian, yaitu terima dana dari kelompok untuk modal awal kegiatan PUPM sebanyak 55 juta. Karena bersifat uang masuk atau bertambahnya uang di kas umum, maka dimasukkan ke kolom debit 55 juta rupiah. Saldonya 55 juta rupiah. Sesudah dipindahkan ke BKU atau buku kas umum, maka langsung ditandai di buku catatan bahwa transaksi ini telah diposting. Lanjut ke transaksi keempat. Pada tanggal 5, kelompok membeli gabah kering sebanyak 10 ton seharga 5.000 per kilogram dengan total harga 50 juta rupiah. Analisanya, telah terjadi pengeluaran uang modal dan terjadi bertambahnya gabah ke gudang kelompok. Maka ada 2 buku yang terimbas, yaitu buku kas umum berkurangnya uang dan buku aktivitas dan stok bertambahnya stok gabah akibat pembelian. Pencatatannya sebagai berikut. Di buku kas umum, di kolom nomor 3, tanggal 5 bulan 3, referensi 253, uraiannya pembelian gabah. Karena keluarnya uang, maka dimasukkan ke kolom kredit 50 juta rupiah. Sehingga saldonya adalah 55 juta rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah sehingga tersisa 5 juta rupiah. Pencatatan kedua yaitu di buku aktivitas dan stok yang telah kita persiapkan. Di kolom yang pertama, jangan lupa masukkan saldo awal terlebih dahulu, yang merupakan saldo akhir di bulan yang lalu. Kemudian, di baris berikutnya, nomor 2, tanggalnya tanggal 5 bulan 3, stok awalnya masih kosong. Kemudian di kolom pembelian, volume 10.000 kg, harganya Rp5.000. Kemudian nilainya 50 juta rupiah. Di kolom proses tidak ada, di kolom penjualan tidak ada. Dan di stok akhir, gabah yang telah kita beli kita tambahkanlah di sini. Jadi 10.000 kg atau 10 ton. Berikutnya transaksi kelima, yaitu dibeli bahan bakar solar untuk mesin RMBU sebanyak 30 liter seharga 5.200 per liter dengan total nilai 157.000. Analisanya adalah telah terjadi pengeluaran uang yang digunakan untuk solar yang merupakan salah satu komponen biaya operasional. Maka dilakukan pencatatan sebagai berikut di buku kas operasional. Kita lihat pada transaksi ke-6, pada tanggal 5 kelompok membayar karung beras yang sudah dipesan sebanyak 10.000 lembar seharga 1.500 per lembar dengan totalnya 15 juta. Kejadian ini juga merupakan salah satu bentuk keluarnya uang operasional, yang jadi berarti berkurangnya biaya operasional yang langsung kita kredit di buku kas operasional. Ya, kita lihat pada transaksi berikutnya. Pada tanggal 7 dibayar biaya upah tenaga bongkar muat pada saat penggilingan gabah sebanyak 10 ton dengan biaya Rp200 per kilogram dan total biayanya adalah Rp2 juta. Analisanya, telah terjadi pengeluaran uang yang digunakan untuk membayar upah tenaga penggilingan gabah dan terjadi pengeluaran atau perubahan bentuk dari gabah menjadi beras. Maka ada 2 buku yang berubah. Yang pertama, buku kas operasional karena berkurangnya uang operasional. Dan yang kedua, buku aktivitas dan stok karena gabah berkurang dan beras bertambah akibat pengolahan. Jadi dicatat di buku kas operasional berkurang uang
dan buku aktivitas dan stok, berkurang gabah dan bertambah beras. Ayo kita lihat pencatatannya. Pencatatan di buku aktivitas dan stok dilakukan sebagai berikut. Kita tulis nomor urutnya nomor 3, tanggal terjadinya, stok awalnya. Stok awal kita isi adalah stok akhir dari transaksi yang terdahulu. Maka di kolom gabah kita masukkan 10.000 kg. Di kolom beras 0. Di kolom pembelian tidak ada. Nah, sekarang kita masukkanlah ke kolom proses. Gabah diproses sebanyak 10.000 kg. Kemudian menjadi beras 6.000 kg. Kemudian di stok akhir, gabah, stok awal 10.000 dikurangi dengan proses 10.000 maka habis. Beras yang stok awalnya 0 menjadi 6 akibat hasil proses, maka stok akhirnya menjadi 6.000 atau 6 ton. Transaksi ke-8 pada tanggal 9 dibayar upah untuk packing beras, yaitu pekerjaan memasukkan, menimbang, dan menjahit karung beras isi 5 kg dengan total beras sebanyak 6.000 kg. Biaya Rp200 per kilogram dan total biayanya adalah Rp1.200.000. Analisanya seperti biasa terjadi pengeluaran uang operasional, maka dicatat di buku kas operasional di bagian kredit. Sekarang mari kita lihat transaksi 9, 10, dan 11, yaitu saatnya kelompok menyalurkan beras ke TMT atau toko mitra tani. Simak baik-baik pencatatannya karena mempengaruhi 4 buku sekaligus. Yang pertama, disalurkan beras kepada TMT UD Sari, UD Mitra Dana, dan Pasar Mitra Tani masing-masing 2.000 kg atau 400 kantung beras TMT isi 5 kg. Dengan ongkos transport Rp200 per kilogram dengan total 3 TMT tersebut yaitu Rp1.200.000. 2 TMT pertama yaitu UD Sari dan UD Mitra Dana membayar pada saat sudah habis beras di toko, alias masih berhutang. Untuk saat ini memakai sistem konsinyasi atau dibayar ketika sudah laku. Sementara PMT membayar setengah dulu, yaitu sebanyak 1.000 kg beras dengan total pembayaran Rp8.600.000 yang dibayar ketika diantar. Sisanya 1.000 kg lagi dibayar pada saat penyaluran berikutnya. Oke, mari kita lihat analisa transaksinya. Untuk biaya transportasi sudah pasti berkurangnya uang operasional. Untuk penyaluran beras, maka berkurangnya beras di gudang kelompok dan menimbulkan piutang oleh TMT kepada kelompok. Pada waktu pembayaran oleh PMT, maka berakibat pada bertambahnya uang di kas kelompok, yaitu uang modal. Maka pencatatannya dilakukan terhadap buku kas operasional berkurang, buku aktivitas dan stok berkurang beras, buku catatan piutang terhadap 3 TMT bertambah, dan buku kas umum bertambah. Mari kita lihat pencatatannya satu persatu. Pencatatan yang pertama yaitu di buku kas operasional dilakukan seperti biasa. Masukkan di kolom nomor urut terjadinya transaksi, di kolom tanggal terjadi transaksi, referensi juga diisi, dilihat berdasarkan bukti yang ada, kolom uraian diisi dengan penuh, kemudian kolom debit kosongkan, kolom kredit dimasukkan, karena biaya transportasi adalah pengeluaran uang di buku kas operasional, dan saldonya juga dikurangi karena transaksi sebelumnya berupa kredit atau keluarnya uang. Pencatatan di buku aktivitas dan stok, di kolom nomor dibuat nomor berikutnya yaitu nomor 4, tanggalnya dibuat tanggal terjadi transaksi, di kolom stok awal di bagian gabah 0, kolom beras 6.000 kg yang merupakan stok akhir di transaksi sebelumnya atau gabah yang berada di gudang pada saat ini. Di kolom pembelian 0 kita kosongkan, di kolom proses kita kosongkan, di kolom penjualan kita masukkanlah volumenya total dari ketiga TMT yang telah kita salurkan, yaitu UD Mitra Dana 2.000, UD Sari 2.000, dan PMT 2.000. Kita masukkanlah semua, totalnya 6.000. Harganya 8.600 sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian nilai totalnya yaitu dikali 6.000 kg dikali 8.600, totalnya 51.600.000. Stok akhirnya yaitu stok awal dikurangi dengan stok akhir, gabah tetap kosong, kemudian
Stok awal daripada beras 6.000 dikurangi dengan penjualan 6.000, maka hasilnya adalah 0. Jadi di gudang kita sampai saat ini tidak ada lagi stok beras ataupun stok gabah. Untuk pencatatan di buku catatan piutang TMT Udesari, di kolom nomor kita tulis nomor 2 untuk transaksi yang sedang terjadi. Kolom tanggal, masukkan tanggal transaksi yang mau kita catat. Kolom sisa piutang belum ada nilai, karena nilai di sini kita ambil dari kolom saldo piutang transaksi sebelumnya. Di kolom penyaluran kita masukkan angka 2000 kg sebanyak transaksi yang terjadi di kolom volume. Harga dan nilai kita masukkan. Harga adalah kelompok jual ke TNT dan nilai adalah volume dikali harga. Kolom pembayaran belum ada, jadi dikosongkan. Dan kolom saldo piutang di bagian volume, angka adalah volume sisa piutang ditambah volume penyaluran dikurangi volume pembayaran. Jadi angkanya adalah 2000 kg. Begitu juga dengan kolom nilai. Jadi totalnya adalah Rp17.200.000. Untuk TMT UD Mitra Dana, pencatatannya sama persis karena tanggal dan volume transaksi sama seperti Udesari. Untuk PMT Pasar Mitra Tani, volume yang kita tulis adalah volume beras yang belum dibayar. Jadi angkanya adalah 1000 kg. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal, bahwa untuk setiap satu TMT memiliki satu buku catatan piutang TMT. Jadi untuk saat ini kelompok memiliki 3 mitra TMT, yaitu Udesari, UD Mitra Dana, dan PMT Pasar Mitra Tani. Jadi kelompok harus membuat 3 buku catatan piutang. Terus pencatatan pada buku kas umum atau BKU adalah di kolom nomor, masukkan nomor urut yaitu 4, tanggal transaksi dimasukkan, masukkan nomor referensi bukti penerimaan kas yaitu 3103. Uraian ditulis secara jelas, jadi siapapun bisa membaca dan mengerti apa yang sedang terjadi. Masukkan nilai yang dibayar PMT ke kolom debit karena uang masuk. Dan saldo adalah nilai saldo transaksi terakhir ditambah debit dikurangi kredit. Jadi nilainya adalah Rp13.600.000. Sekarang kita akan melanjutkan ke transaksi terakhir, yaitu transaksi ke-12 dan ke-13. Pada tanggal 20 diterima pembayaran hasil penjualan di TMT Udesari dan UD Mitra Dana. Di TMT Udesari dibayar penuh Rp17.600.000. Artinya semua beras yang telah kita pasok ke sana sebanyak 2000 kg sudah lunas dibayar dan siap menampung pasokan selanjutnya. Sementara di UD Mitra Dana mereka membayar sebanyak Rp4.300.000. Artinya sudah dibayar sebanyak 500 kg dan sisanya 1.500 kg lagi masih belum terjual. Yang perlu diingat oleh kelompok, sebaiknya tidak menyalurkan ke TMT apabila belum dibayar penuh piutang sebelumnya untuk menghindari penyalahgunaan dana oleh TMT tersebut. Jadi analisanya, telah terjadi penambahan uang akibat dari penjualan di TMT. Seperti yang telah dijelaskan di video pertama, bahwa buku kas umum menampung keluar masuknya uang modal, baik itu pembelian gabah atau penerimaan dari hasil penjualan di TMT. Dan kejadian tersebut juga membuat berkurangnya piutang di 2 TMT, yaitu piutang Udesari dan piutang UD Mitra Dana. Jadi pencatatan dilakukan di BKU bertambah uang, buku catatan piutang Udesari dan buku catatan piutang UD Mitra Dana berkurang. Postingan atau pemindahan pertama adalah di buku catatan piutang TMT Udesari. Diisi di kolom nomor dan tanggal. Di kolom sisa piutang dimasukkan nilai saldo piutang transaksi sebelumnya, yaitu 2000 kg senilai Rp17.200.000. Kolom penyaluran tidak ada. Kolom pembayaran dimasukkan volume yang dibayar, yaitu 2000 kg dengan harga Rp8.600 per kilogram dan total nilai Rp17.200.000. Di kolom saldo piutang sudah habis, karena sisa piutang 2000 kg dikurangi pembayaran 2000 kg sama dengan 0. Nilai juga 0. Postingan berikutnya di UD Mitra Dana, pencatatannya sama, diisi di kolom nomor dan tanggal. Di kolom sisa piutang dimasukkan nilai saldo piutang transaksi sebelumnya. Kolom penyaluran tidak ada. Kolom pembayaran dimasukkan volume yang dibayar, yaitu 500 kg dengan harga Rp8.600 per kilogram dan total nilai Rp4.300.000. Di kolom saldo piutang diisi angka 1.500, yaitu hasil sisa piutang 2.000 dikurangi pembayaran 500 kg.
Nilai juga diisi Rp12.900.000, hasil dari sisa piutang 17,6 juta dikurangi pembayaran 4,3 juta. Dan postingan terakhir di buku kas umum atau BKU. Hasil penjualan dimasukkan ke kolom debit dan menambah saldo BKU. Pada hari terakhir di bulan berjalan, bulan Maret seperti contoh di simulasi ini, bendahara melakukan tugas yang berikutnya yaitu menutup buku dan merekapitulasi sebagai dasar pelaporan kepada ketua kelompok. Yang pertama, buku kas umum, saldo sampai akhir bulan adalah Rp35.100.000. Jadi sekarang kita bisa tahu kemampuan kelompok untuk membeli gabah atau komoditas pangan lain adalah sebesar Rp35.100.000. Buku ini ditutup dan saldo akhirnya dibawa ke saldo awal di bulan berikutnya yaitu April. Sebagai catatan penting, bila bendahara tidak menggunakan uang modal ini dalam 1 minggu ke depan, maka sebaiknya disetor ke rekening kelompok demi keamanan dan terhindar dari penyalahgunaan. Setelah selesai menutup buku, bendahara menandatangani setiap buku-buku dan disahkan oleh ketua kelompok. Yang kedua, buku kas operasional, saldo akhirnya adalah Rp40.144.000. Jadi kita tahu berapa uang operasional yang telah dihabiskan. Harus kita kalkulasikan, jangan sampai uang operasional melebihi target dari capaian tonase beras yang telah disalurkan. Sebagaimana uang di buku kas umum, begitu juga uang operasional. Bila perkiraan dalam 1 minggu ke depan tidak dipergunakan, sebaiknya juga disetor ke rekening bank. Selanjutnya, buku aktivitas dan stok. Pembelian sepanjang bulan Maret adalah 10 ton. Penggilingan sepanjang Maret adalah 10 ton. Penjualan sepanjang Maret adalah 6 ton dan stok gabah di gudang adalah 0 dan beras adalah 0. Buku ditutup, dipersiapkan buku berikutnya dan saldo dipindahkan. Penting untuk diketahui bahwa kelompok setiap akhir bulan sebaiknya melakukan stock of name atau penghitungan fisik barang. Apakah sesuai pencatatan stok dengan nilai real yang tersedia di gudang. Buku terakhir yaitu buku catatan piutang di TMT. Piutang UD Sari adalah sebesar 0, di UD Mitra Dana sebesar Rp12.900.000 dan piutang di TMT terakhir yaitu PMT sebesar Rp8.600.000. Dari buku catatan piutang kita bisa melihat likuiditas setiap TNT, apakah lancar atau macet. Bila tidak lancar, kita akan mencari atau menambah TMT lain demi mencapai target 50 ton. Buku ditutup dan saldo akhir dipindahkan ke saldo awal di bulan berikutnya. Sampai saat ini, kita telah mengetahui bahwa kelompok Tani Mandiri telah menyalurkan beras ke TMT sebanyak 6.000 kg atau 6 ton. Maka sekarang mari kita hitung seberapa banyak uang operasional yang telah kita habiskan untuk memproduksi beras sebanyak 6 ton sampai siap untuk dijual di TMT. Sebagai langkah perencanaan kelompok agar tidak mengeluarkan biaya operasional yang lebih dari yang ditetapkan. Ketentuan 50 ton, operasional 60 juta. Maka setiap 1 kg beras yang dijual kelompok hanya diizinkan menggunakan operasional sebesar Rp1.200 per kilogram. Jika biaya operasional yang diizinkan hanya Rp1.200, maka kelompok seharusnya sudah menghabiskan biaya operasional sebanyak Rp7.200.000, yaitu 6.000 kg kali Rp1.200. Sekarang mari kita hitung komponen biaya operasional yang telah dikeluarkan. Pembelian bahan bakar solar untuk RMU sebanyak Rp156.000. Upah tenaga giling 10 ton gabah sebanyak Rp2 juta. Upah packing 6 ton beras sebesar Rp1.500.000. Transport ke TMT Rp1.200.000. Kemasan sebanyak 1.200 karung yang untuk mengisi 5 kg untuk menampung 6 ton beras sama dengan Rp1.800.000. Ayo kita hitung biaya karung beras. Kelompok mengeluarkan uang 15 juta untuk membeli 10.000 lembar karung. Jadi setiap lembar karung seharga 1.500. Oke, kita lanjut. Maka total biaya operasional yang telah digunakan adalah Rp6.656.000. Setelah tadi kita hitung biaya operasional yang ditetapkan adalah Rp1.200, maka kelompok seharusnya sudah mengeluarkan Rp7.200.000. Sementara uang operasional real yang dikeluarkan hanya
Rp6.656.000. Jadi, kelompok tani mandiri bisa berhemat menggunakan uang operasional sebesar Rp544.000. Bravo! Uang tersebut bisa digunakan untuk penambahan modal atau terserah dari kebijakan kelompok tersebut. Tapi, wait a minute, tunggu dulu. Saldo uang operasional yang tersisa bukannya Rp40.144.000. Berdasarkan angka sisa tersebut, secara real, kelompok telah menghabiskan uang operasional sebesar Rp19.856.000 dari total Rp60 juta yang diberikan pemerintah. Bagaimana ini? Jangan khawatir, karena karung beras telah duluan kita beli. Jadi karung beras yang kita hitung tadi hanya karung yang dipakai untuk 6 ton beras yang dijual ke TMT. Sisa karung beras masih tersimpan di gudang. Jadi kelompok tidak membeli karung lagi sampai akhir tahun, karena sudah dibeli 10.000 lembar untuk menampung 50 ton beras. Alangkah lebih baik dibuat buku stok khusus untuk karung atau kantung beras. Jadi kelompok bisa memantau seberapa banyak karung yang sudah terpakai dan seberapa banyak yang masih tersisa. Sekarang mari kita analisa variabel modal dan waktu yang tersisa. Saldo di buku kas umum adalah Rp35.100.000. Sisa piutang di TMT adalah Rp21.500.000. Jadi total uang modal yang masih dimiliki kelompok untuk melanjutkan kegiatan adalah Rp56.600.000. Dengan asumsi modal pertama untuk membeli gabah dan memproduksi beras dihabiskan 50 juta, maka kelompok masih memiliki cukup modal untuk melakukan putaran selanjutnya. Jika tidak memiliki lagi, maka sebaiknya kelompok memasukkan dana tambahan dari dana kelompok sendiri. Waktu yang tersisa adalah 12 dikurangi 4, yaitu bulan April sama dengan 8 bulan. Target 50 ton dikurangi 6 ton yang telah disalurkan sama dengan 44 ton. Jadi kelompok memiliki waktu untuk menyalurkan 44 ton lagi dalam 8 bulan ke depan, atau lebih kurang 5,5 ton per bulan. Bagaimana bila kelompok juga membeli beras dan gabah kering panen atau GKP selain gabah kering giling GKG? Jawabannya mudah, bisa saja, namun pencatatannya agak sedikit kompleks. Kita harus memodifikasi buku aktivitas dan stok agar lebih bisa mengakomodir semua komoditas tersebut. Ini contohnya, bisa dilihat perbedaannya di kolom saldo awal. Kini terdapat kolom untuk GKP, GKG, dan beras. Untuk kolom pembelian juga dibagi ke semua komoditas. Ada pembelian untuk GKP, kolom pembelian untuk GKG, dan kolom pembelian untuk beras. Di bagian proses, kini juga dibagi 3, yaitu GKP, GKG, dan beras. Kolom proses di sini sekarang bisa untuk menggiling, yaitu perubahan bentuk dari GKG menjadi beras. Bisa juga untuk proses penjemuran, yaitu perubahan bentuk dari GKP menjadi GKG. Untuk kolom penjualan tetap satu, yaitu beras TMT atau beras TTI. Di kolom terakhir, yaitu stok akhir, juga dibagi 3, yang bisa untuk mencatat sisa stok di gudang kelompok. Apakah itu untuk GKP, GKG, dan beras.
KBR, sampai di sini dulu video bagian 2 simulasi pembukuan. Insya Allah kita akan lanjut ke video bagian 3 yaitu pelaporan kegiatan POPM.